Selanjutnya saya hendak membahas beberapa isu yang terkait bagaimana cara manusia mencapai tataran tercerahkan. Yang pertama, kita sama-sama berupaya menemukan jawaban. Sebetulnya apa sih indikasi atau tanda-tanda dari orang tercerahkan? Nah, terkait dengan hal ini, saya hendak mengatakan bahwa ketercerahan seseorang itu tidak ada kaitannya dengan pakaian yang dikenakan. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu tercerahkan tidak dengan busana dan aksesorisnya. Misalnya kalau pakai batik pasti tercerahkan, ya enggak juga. Gitu. Jadi penampilan lahiriah itu tidak bisa membuktikan apapun kaitannya dengan pencerahan. Ya kalau dibalik, apakah kalau pakai kaos tanah pendek, wah nggak mungkin tercerahkan? Enggak juga. Jadi ringkas kata, jangan menilai orang tercerahkan tidak dari busana. Yang kedua, apakah orang tercerahkan itu berarti harus meninggalkan urusan keduniawian? Jawaban tegasnya juga tidak ada korelasi antara pilihan meninggalkan urusan keduniawian dengan tercapainya pencerahan. Ringkasnya, jangan menganggap kalau ada orang sudah naik ke gunung, meninggalkan jabatan, meninggalkan bisnis, meninggalkan keluarga, itu berarti tercerahkan. Kagak ada urusannya, gak ada hubungannya. Kalau dibalik, apakah orang yang sibuk di pasar, atau sibuk menjadi petani, sibuk menjadi CEO, tidak mungkin tercerahkan? Atau orang menjadi artis, tidak mungkin tercerahkan? Ya enggak juga. Enggak ada hubungannya. Berikutnya, apakah kalau orang itu pandai mengungkapkan kata-kata yang terkesan bijaksana, pasti tercerahkan juga? Ya belum tentu juga. Banyak orang itu kayak mesin aja gitu. Ada input, diproses sebentar, keluar lagi. Baca apa, diolah-olah, keluar jadi kata-kata bijaksana. Jadi kalau ada orang berkata-kata yang bijaksana, jangan langsung menilai ini pasti orang tercerahkan. Bahkan ketercerahan ini tidak bisa diindikasikan semata-mata dengan tindakan yang tampak baik. Misalnya orang terlihat murah hati, sering sedekah, sering membantu, pasti tercerahkan? Enggak juga, belum tentu. Jadi begini, indikasi dari ketercerahan itu memang tidak bisa diketahui dengan mudah, apalagi dinilai kalau kita hanya menggunakan pandangan lahiriah. Karena ini berkaitan dengan realitas jiwa yang belum tentu ekspresi ragawi itu sama dengan realitas itu. Misalnya begini, apakah orang yang jiwanya murni penuh ketulusan, penampilannya pasti nggak serem? Belum tentu. Bisa dibalik. Apakah orang yang serem kayak Mas Komeng itu berarti hatinya pasti buas? Nggak tentu. Jadi kalau kita melihat indikasi-indikasi lahiriah untuk menentukan pencerahan, pasti keliru. Gitu. Ini adalah tentang realitas jiwa
Yang ini hanya bisa diketahui dengan betul-betul mendayagunakan rasa sejati. Orang tercerahkan itu bebas dari ilusi. Bagaimana kita tahu orang itu bebas dari ilusi? Ya, kalau pakai betul-betul analisa data, ya, semua isi pikirannya, semua kata-katanya, ya dicek satu persatu. Ada nggak yang mencerminkan ilusi? Tapi kalau menggunakan cara yang sederhana, ya, dengan rasa sejati itu kita tahu. Jadi di dalam tubuh ini ada satu bagian diri, lapisan tubuh halus yang memukul jiwa yang kita sebut sebagai tubuh pengetahuan. Ya, ini ibarat satu lembaran panel data, gitu ya. Dengan rasa sejati kita tahu kalau orang itu penuh dengan ilusi, itu tuh gelap, tubuh pengetahuannya itu banyak noda yang nanti sewaktu-waktu bisa termanifestasikan di dalam kata-kata yang tidak realistis, gitu. Ya. Nah, tetapi ini kan nggak bisa dijangkau dengan panca indera. Jadi sebetulnya memang bisa dikatakan begini, kalau Anda belum tercerahkan, nggak usah gaya-gayaan deh nilai orang tercerahkan atau kagak, nggak akan ketemu. Anda cuma bisa menduga. Kalau dibalik, hanya orang tercerahkan yang bisa mengetahui mana yang tercerahkan juga. Kenapa? Sekali lagi, karena dengan rasa sejati yang sudah hidup, orang bisa menelisik ke dalam diri orang melampaui penampilan lahiriahnya. Orang tercerahkan juga bebas dari luka batin. Pertanyaannya, apakah kalau orang senyum aja, kata-katanya lembut, itu pasti tercerahkan? Ya belum tentu. Apalagi kalau orangnya sudah terbiasa, ya, punya manajer kampanye, ya senyum terus dia. Terutama ketika disorot media. Kata-katanya sudah diatur. Apakah tercerahkan? Ya belum tentu juga. Tetapi dengan rasa sejati kita akan mengerti mana orang yang betul-betul sudah merdeka dari segala luka batin, sudah merdeka dari segala sisi gelap. Di dalam dirinya yang ada hanya kasih, kebahagiaan, dan kedamaian. Ya, ini tentang vibrasi. Kalau Anda tidak bisa membaca vibrasi dengan jernih tanpa distorsi, Anda nggak akan bisa tahu mana yang betul-betul tercerahkan dan tidak. Spekulasi pakai pikiran nggak akan menyingkapkan kebenaran. Ya, sama saja nanti kaitannya dengan kejernihan secara energi. Orang tercerahkan itu pasti jernih secara energi. Di jagat raya ini tidak bisa kita lepas dari yang namanya dualitas. Ya, termasuk dualitas dari sisi energi. Ada energi yang punya frekuensi tinggi, kita menyebutnya energi yang mewakili keberadaan alam luhur. Ada energi dengan kualitas frekuensi yang rendah, mewakili alam keanggaran murkaan atau dimensi rendah. Kita itu bisa memilih. Di dalam diri kita ini dipenuhi oleh energi dari kategori yang mana. Nah, orang tercerahkan, di dalam dirinya itu tidak ada energi keangkaran murkaan, baik yang asli dari dalam sini maupun yang didatangkan dari luar. Nanti ada lagi orang yang pura-pura tercerahkan. Kita harus melampaui dualitas. Ya, jangan ikut malaikat, jangan ikut iblis. Ya, kita hanya ke Tuhan. Ini kan kata-kata kayak benar. Ya, tidak kanan, tidak kiri, tapi kayak benar. Ya. Padahal sejatinya begini. Ya. Ini tuh tentang tingkatan-tingkatan energi dan kesadaran. Ya. Anda tidak akan bisa menjangkau keberadaan Tuhan sungguhnya kalau Anda terjebak oleh energi dan kesadaran yang frekuensinya di bawah, yang kita sebut sebagai energi dan kesadaran rendah. Tetapi Anda akan terbantu untuk bisa memahami realitas yang secara utuh kalau Anda terhubung pada diri sejati dan Anda punya koneksi, punya hubungan yang selaras dengan makhluk-makhluk berkesadaran tinggi. Kalau Anda mau tercerahkan, maka Anda mesti berkawan akrab dengan yang namanya malaikat, Mahadewa, Mahadewi, para Adi Buddha, dan seterusnya. Bukannya dicuekin dengan
sok-sokan kok ngomong ya, kita melampaui dualitas. Ya, ngaco itu. Ya. Karena begini, kalau nanti Anda betul-betul sudah semakin tercerahkan, di dalam diri Anda itu akan tumbuh kualitas kemalaikatan, kualitas keadibudaan. Dan kalau Anda mati dalam kondisi tercerahkan, Anda akan tercatat di semesta. Anda akan menjadi satu realitas jiwa yang itu merefleksikan salah satu kategori tadi. Jadi Anda yang mati tercerahkan itu bisa menjadi Mahadewa Mahadewi, bisa menjadi malaikat, bisa menjadi Adi Buddha di alam yang luhur. Ya. Jadi tidak tepat kalau Anda mengatakan tidak butuh dewa dewi, tidak butuh malaikat dan seterusnya. Sok-sokan ke Tuhan. Ya begitu. Ya. Ya. Oke. Nah, sekali lagi, jangan pernah gegabah membuat ungkapan-ungkapan spiritual kalau Anda belum betul-betul jernih. Ya. Kalau Anda mau nekat sih boleh. Pokoknya sok-sokan aja. Ya. Itu hanya akan mendatangkan karma buruk pada Anda. Apalagi nanti Anda ketemu dengan fans yang ikut nyasar bersama Anda gara-gara percaya pada kata-kata Anda. Itu nanti akan menjadi karma buruk yang bertumpuk. Ya. Kalau kita memang belum mengerti betul, sudah jujur saja katakan kita sedang berproses belajar. Ya, gitu. Jangan sembrono supaya kita tidak terjebak oleh situasi di mana kita termakan oleh kata-kata kita sendiri. Oke. Nah, jadi pencerahan itu agak susah diketahui dari luar kalau yang mau mengetahuinya belum tercerahkan juga. Yang bisa tahu orang luar adalah orang yang sudah tercerahkan. Dan yang bisa menyadari betul sebetulnya diri Anda sendiri. Kalau Anda betul-betul peka terhadap kondisi diri. Jadi untuk tahu Anda tercerahkan itu, Anda bisa tanya pada yang sudah tercerahkan, atau Anda rasakan betul bagaimana jiwa Anda. Kalau Anda bisa hidup dalam kebahagiaan yang konstan, ya, semakin tidak merasakan yang namanya kegalauan penderitaan, itu berarti Anda sudah masuk kepada fase pencerahan. Ketika Anda bisa tetap tenang di dalam segala badai, itu sudah mengindikasikan Anda punya pencerahan, karena Anda hanya bersandar kepada sang sumber hidup. Ya, ketika hidup Anda dalam keselarasan, ya, dalam bahasa manusiawinya itu, karena medan energinya selaras, yang ada cuma sinkronisitas, hoki demi hoki itu berlanjut terus menerus, itu juga indikasi tercerahkan. Tapi apakah orang yang kelihatan hoki terus pasti tercerahkan? Ya belum tentu. Kalau pesugihan ya kagak lah. Ya, makanya dibalik lagi tadi secara energi kita jernih apa? Tidak, gitu. Ya begitu. Nah, untuk mencapai tataran pencerahan ini sebetulnya sederhana. Lakunya itu hanya keheningan yang konsisten. Anda tidak perlu meninggalkan kehidupan duniawi Anda. Jadi Pak Agus tidak usah meninggalkan bisnis obatnya, ya, nggak usah bercita-cita jadi biksu, ya, saya supaya tercerahkan sudahlah, saya tinggal anak istri segala macam, nggak usah begitu, nggak ada urusannya, ya. Yang penting itu adalah kita konsisten hening di dalam kondisi kita apapun, ya, oke. Apakah untuk tercerahkan kita harus terlibat? Tidak menikah, tidak ada kegiatan seksual sama sekali? Enggak juga. Seksualitas dalam segala bentuknya, selama itu kita lakukan dalam kesadaran yang penuh, tidak menentang apa tuntunan dari diri sejati, itu bukan sesuatu yang masuk kategori tidak suci, sehingga bisa membatalkan pencerahan. Ya. Jadi kalau ada orang tidak nikah gitu ya, tidak pernah menyentuh perempuan atau tidak pernah menyentuh laki-laki, ini pasti tercerahkan. Ya belum tentu, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi pencerahan tidak terkait dengan itu. Jadi untuk mencapai pencerahan itu kita hening. Nah,
semua hal yang sifatnya manusiawi, yang merupakan manifestasi dari hasrat badani kita, silahkan diikuti dengan takaran yang wajar. Ya, gitu. Takaran yang wajar itu bagaimana? Jangan diimbu-imbuhi oleh imajinasi. Gini misalnya ya, kalau kita bicara faktor makanan saja, memang yang dibutuhkan badan ini kayak apa sih? Kan sederhana sebetulnya. Yang bikin nggak sederhana apa? Imajinasi. Jadi kalau hanya mengikuti nafsunya badan, itu simpel. Ya, sepiring juga kenyang. Jadi yang harus kita kelola itu bukan nafsu badannya itu. Sebetulnya adalah pendomplengnya yang disebut sebagai ego atau pikiran liar. Kalau kita kembali kepada keheningan, keselarasan, nanti semua yang diinginkan badan itu sesuai dengan takarannya. Nggak bikin sakit, nggak bikin jatuh kesadaran. Ya, jadi makanya saya tidak pernah memperkenalkan metode melawan nafsu badan. Nggak pernah. Ngapain? Itu kendaraan Anda yang harus dipenuhi haknya sesuai dengan takaran. Kayak mobil itu loh, kayak motor yang Anda pakai itu loh. Masa nggak dikasih bensin? Masa nggak dilus-elus? Ya sudah, badan Anda itu harus dihargai, karena itulah kendaraan Anda menuju kondisi surgawi, bukan musuh. Ya, oke, clear ya. Jadi badan ini tidak punya hasrat yang merusak, persis seperti badannya binatang. Ya. Yang membedakan manusia dengan binatang itu apa? Salah satunya adalah karena manusia punya keakuan kemanusiaan yang itu intinya adalah pikiran yang bisa selia-liarnya, bisa serakahnya. Ya. Kalau kita hanya mengikuti gaya binatang, nggak ada rusaknya. Macan aja kalau makan ya cukup sekali. Nggak mungkin serakah, nggak mungkin nyimpen di kulkas, nggak mungkin. Ya begitu kan manusia. Jadi kalau hasrat badani itu sebetulnya nggak ada masalah. Iya macan coba. Seganas-ganasnya macan nggak pernah nyimpen daging di kulkas kan? Nggak, makan secukupnya. Itu badan. Ya. Oke. Jadi Anda nggak usah melawan, itu biasa aja, natural. Waktunya minum ya minum. Tapi ngikutin ini tuntunannya seperti apa. Ya. Jadi untuk kecelakaan sekali lagi Anda tidak harus menyiksa diri. Wah saya harus puasa, saya harus berpantang gitu ya. Makanya suatu saat itu di salah satu grup yang saya bina itu ada yang nanya, kalau kita meditasi ini ada pantangan enggak? Oh ada. Anda dilarang minum baygon ya. Anda dilarang makan wajan khas. Bener nggak? Jangan makan mie. Pantangan itu nggak boleh. Oke? Jadi, ya itu pantangannya itu apapun yang membahayakan badan. Dan sinyal badan itu kan tinggal ditangkap. Ya, gitu. Karena kalau kita nggak setia sama sinyal badan, kita sebetulnya merusak badan kita sendiri. Ya, gitu. Oke? Makanya, jalan pencerahan yang saya sampaikan kepada Anda yang berangkat dari pengalaman saya sendiri ini sebetulnya simpel banget gitu loh, simpel. Nah masalahnya kalau simpel gini jadi orang nggak butuh agama sebetulnya. Ya coba butuhnya di mana? Cuma begitu-begitu aja. Sebetulnya coba begitu. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, silahkan Anda betul-betul berjalan secara natural dalam tuntunan diri sejati. Yang penting betul-betul konsisten di dalam keheningan. Nah, tantangan tentu ada. Tantangan itu munculnya dari mana? Ya dari sisi gelap Anda sendiri bisa tiba-tiba muncul. Ya, gini. Ini pengalaman beberapa orang ya. Kalau dulu meditasi itu enak banget, adanya cuma damai saat meditasinya. Pulang ke rumah beda lagi. Ya. Nanti ada fase meditasi kok malah celekat-celekit, panas, pedih. Ya. Ini kenapa? Salah meditasinya atau apa? Bukan. Gini, kalau kita pada fase meditasi itu hanya berbentuk relaksasi, ya kita damai pada saat itu. Tetapi itu tidak mentransformasi jiwa.
Tidak menyelesaikan segala luka batin yang tertanam di bawah sadar, apalagi di pikiran tak sadar. Tapi kalau nanti dari relaksasi kita bergeser, ya, kita betul-betul terhubung pada diri sejati. Nah, barulah badan Anda akan diobok-obok. Ya, jadi ketika sudah masuk ke sini, dari sini ini akan keluar energi yang itu mengobok-obok semua yang terendapkan di badan dan kesadaran Anda. Yang tadinya sakit hati sama seseorang tiba-tiba muncul tuing, kerasa pedes. Ya. Nah, Gilang, ya, senyum aja ya, cukup ya. Nah, itu yang harus kita terima. Jangan disangkal, jangan kemudian pengen cepat selesai. Sudah dinikmati. Bahasanya Gusti, saya pokoknya menerimalah. Mau berapa lama, mau seperti apa, proses ini akan saya jalani dengan penuh penerimaan, dengan penuh kesabaran. Jangan cepat-cepat selesai, gak akan ketemu. Ya, oke. Misalnya gini, ya. Kalau Anda di masa lalu pernah main-main supranatural, ya, baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lampau, hal-hal supranatural itu bisa melekat di dalam lapisan bawah sadar Anda maupun di lapisan tak sadar. Kalau Anda hanya relaksasi, itu nggak akan muncul, nggak akan ngamuk. Kita kayak yang bener aja meditasinya, damai, ya, ya bisa. Karena kita belum nyambung ke sini. Nanti begitu Anda nyambung ke situ, itu baru nanti diobok-obok. Ya. Kalau Anda yang punya hal-hal supranatural di masa lalu, kalau meditasi, jangan heran kalau nanti tiba-tiba sakit nggak jelas. Siapa yang bikin? Ya Anda sendiri. Ya. Nah, banyak orang tidak berani melewati fase itu. Udah, saya mau cari aman aja lah. Terserahlah badan saya banyak demitnya apa, udah biarin aja. Yang penting saya damai. Itu nggak akan membantu apa-apa. Anda harus punya tekad kuat. Dengan meditasi itu Anda menjernihkan jiwa raga sampai ke yang paling subtil, yang paling rumit di dalam pikiran tak sadar Anda. Ya, tekadkan kuat, nanti Anda akan punya peperangan sendiri di dalam diri. Ya, dengan segala suka dukanya silahkan itu diterima, diikuti. Nggak nyaman, ya nggak apa-apa, itu hasil dari karya Anda sendiri kok. Ya. Tapi kalau itu sudah semua dilewati bersih, baru yang namanya kebahagiaan surgawi itu datang. Yang kedua, begini. Kadang-kadang juga ada tantangan dari luar. Ya, yang namanya kita hidup seperti ini, ya, memilih jalan keheningan, bukan berarti nggak ada yang nggak suka, pasti ada. Baik yang sifatnya ada berbentuk manusia maupun yang non manusia, bisa nyerang, tiba-tiba kita sakit, itu resiko. Ya, jadi kalau Anda pas mengalami itu, ya diterima, kembali hening, pasrah, biar disembuhkan oleh Tuhan. Ya, oke, ini modern saya kali ini. Jika ada yang mau berbagi cerita, mau bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Mana mic-nya? Ini punya saya, buat saya. Nggih. Silahkan yang tanya. Minum baygon. Mas Neja mau tanya. Okay. Pasti antik tanya. Enggak. Allah. Saya mau bertanya. Tadi kan Mas Setio bilang kalau ini dapat hoki terus hoki lagi. Saya tiap kali, ini berkali-kali ya, menginjak kakinya nyampe Bali itu hoki tanpa henti sampai pulang. Tapi ketika nyampe Jakarta habis. Itu kenapa? Apakah itu karena menyatu dengan energi sana? Itu hokinya apa yang ini nggak mungkin? Ada lagi, ini lebih nggak mungkin. Ini kok lebih nggak mungkin gitu. Gini, kalau kita bicara tentang hoki sebagai buah dari pencerahan, itu tidak akan terbatasi atau tergantung oleh ruang dan waktu. Jadi nggak hanya di Bali aja, mestinya dimanapun Anda berada, Anda hoki terus. Nah, kalau hanya dibatasi di Bali saja, itu harus diselami lebih lanjut. Harus diselami lebih lanjut.
Jangan-jangan di kehidupan lampau Anda pernah pesugihan di sana. Loh iya. Dicari hartanya gitu. Iya, cari betul-betul Sisa-sisa harta kenyataannya. kemarin. Ya. Karena gini ya, kan sebetulnya kalau tanahnya Bali itu memang tanah yang luar biasa ya, makanya nggak salah disebut sebagai Pulau Dewata. Tapi kalau kita memang tercerahkan gara-gara menginjak tanah itu, mestinya itu ke bawah dong sampai ke Jakarta. Masa di sana doang Jakarta kagak? Ya bukan tanahnya yang dibawa, kesadarannya yang kamu bawa memang. Makanya saya menantang dirimu untuk agak out of the box. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak pas. Iya dong. Gitu. Karena kalau kamu di sana kan kamu gilanya maksimal kan? Iya itu dia. Ada sesuatu yang aneh itu sebetulnya. Ya. Itu yang saya pelajari nanti. Ya. Private aja ini bahaya soalnya. Oke, silakan. Monggo. Silakan, Mas Aris. Mau Aris dulu. Ini saatnya Abudi dulu. Mas, saya mau tanya, kalau Adi Buddha terus Adi Parama Buddha itu sebenarnya tingkatan level kesadaran tertentu atau ada sosok tertentu? Soalnya kalau dari bahasa kadang kayak merujuk ke sosok tertentu, jiwa agung misalkan, tapi kadang juga kayak merepresentasikan tentang kesadaran tertentu. Itu sebenarnya gimana, Mas? Ya, dua-duanya. Jadi gini, ya. Saya kan kalau mengungkapkan sesuatu itu bukan didasarkan kepada sebuah dogma atau ajaran dari satu lembaga agama tertentu, ya. Tetapi memang itu didasarkan kepada pengalaman yang otentik. Jadi ada satu momen di mana saya memang disingkapkan keberadaan dari sosok Sang Hyang Adi Buddha. Ini memang satu jiwa agung. Sama seperti kalau kita bicara tentang Sang Hyang Wisnu, ya. Ya, Adi Buddha itu semacam itu. Ya, ini sosok. Nah, Sang Hyang Adi Buddha ini itu pernah berinkarnasi di bumi, mengejawantah sebagai manusia di bumi, dan para inkarnasinya ini kemudian mengajarkan jalan-jalan spiritual. Lao Tse mengajarkan Tao, ya. Sambhohirata mengajarkan Zen dan seterusnya. Nah, tetapi kalau dalam kaitannya dengan perjalanan jiwa mencapai pencerahan, kita bisa menyebutkan tataran-tataran pencerahan ini dengan yang tadi. Kalau kita misalnya, itu dalam bahasa saya ya, sudah memurnikan jiwa raga di banyak level kesadaran. Sampai di dimensi 21. Jadi kita udah nggak punya dosa, nggak punya apa, ya. Dimensi 21 stabil. Itu kita mencapai tataran Buddha. Kalau nanti naik terus ya, sampai ke dimensi 30, ini namanya mencapai tataran Adi Buddha. Kalau sampai dimensi 31 ke atas, itu namanya tataran Adi Parama Buddha. Jadi benar dua-duanya. Di satu sisi itu mencerminkan sosok, tapi juga mencerminkan sebuah tingkatan kesadaran. Apakah kita bisa mencapai tataran-tataran itu? Ya bisa. Kalau kita memang memenuhi segala kualifikasinya, bisa mencapainya di kehidupan sekarang. Kalau belum cukup, ya nantilah diusahakan lagi di kelahiran berikutnya. Ya, begitu Kang Aris. Berarti kalau kayak Sang Hyang Wisnu itu kan satu gitu ya. Kalau Adi Buddha, Adi Paramado itu bisa banyak berarti. Bukan. Sang Hyang Wisnu itu satu, inkarnasinya banyak. Sang Hyang Adi Buddha itu satu, Sang Hyang Adi Parama Buddha satu, tapi inkarnasinya bisa banyak. Ya. Orang yang mencapai tataran kewisnuan bisa banyak, orang yang mencapai tataran keadibuddhaan bisa banyak. Jangan dibolak-balik, nanti puyeng. Ya, begitu. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Jadi Mas, saya kan ikut Mas Guru kan dari 2008 akhir.
Hah? Gak apa-apa, sedikit korupsi dikit. 2018. Nah ini loh, kan saya tuh ada di posisi kalau dulu meditasi itu pernah langsung nyaman, sedetik langsung nyambung gitu. Terus ada di fase terobok-obok kayak yang tadi, terhubung berarti kan mas, diobok-obok. Terus yang ketiga malah saya pernah baru niat aja belum udah pusing gitu loh. Nah itu apa sih yang tadi proses penjernihan atau sakarep EDW aku gitu loh? Ya tadi yang saya ceritakan. Yang awalnya itu baru fase relaksasi. Ya udah damai. Kalau Anda dengan relaksasi ini kemudian tidak punya masalah-masalah yang harus diselesaikan, ya akan damai terus. Ya. Tetapi secara faktual, kan kita ini secara manusiawi itu pernah berbuat banyak kesalahan di masa lalu. Kita pernah punya luka batin. Kalau kita meditasinya serius, ya sudah pasti ada fase penuh dengan baratayuda di dalam diri, biasa aja itu sih. Ya, saya juga pernah mengalami fase-fase itu. Cuma ya nggak sekonyol Anda. Ya, gitulah ya. Terus satu lagi mas, kalau kita udah jadi posisi anggaplah jadi Betara Wisnu gitu ya, jadi Dewa Dewi. Terus si Betara Wisnu itu mau naik kelas, dia mau nggak mau harus jadi manusia lagi, harus begitu? Atau enggak juga? Saya ini berdasarkan riset ya. Riset artinya saya mengobservasi bagaimana perkembangan dari jiwa-jiwa agung yang bisa saya jumpai. Ya. Jadi ada jiwa-jiwa agung yang memang untuk kemudian naik ke level berikutnya itu terlahir ke bumi. Misalnya begini, ya, Dewa X atau gampangannya Dewa Wisnu lah. Ya, dia ada di level sekian. Terus dia berinkarnasi jadi manusia. Nah, manusia ini nanti ya itu bisa terus bertumbuh kesadaran sampai ke level yang semakin tinggi, bahkan melampaui level yang Dewa Wisnu di awal. Otomatis nanti Dewa Wisnu juga akan bertumbuh. Tapi tidak hanya dengan seperti itu, jiwa agung yang ada di dimensi non fisik ini bisa bertumbuh. Misalnya, ya, beliau-beliau itu mengajarkan kebijaksanaan, mengayomi kepada calon orang tercerahkan. Ya. Ketika nanti orang yang tadinya cuma calon tercerahkan nih mencari pencerahan beneran terus naik ke atas, yang ini walaupun nggak terlahir ke bumi, itu otomatis akan naik. Gitu. Termasuk ketika jiwa-jiwa agung di alam sana itu menjalankan tugas-tugas kosmiknya, itu tetap bisa bertumbuh tanpa mesti terlahir sebagai manusia. Itu berdasarkan pengamatan saya. Ya, gitu Kang Chris. Tetap ada transdegradasi. Kalau yang kayak begitu itu kan begini, ya, itu nggak punya hasrat egoistik kayak manusia. Jadi nggak ada jatuh bangun kayak manusia kalau di alam situ sih. Kalau manusia itu kan ada dualitas. Kalau di sana semakin nggak ada dualitas. Yang ada cuma ketunggalan, kapan jatuh dan gimana jatuhnya nggak bisa lah. Makanya saya nggak pernah membenarkan kalau ada pernyataan malaikat jatuh jadi iblis, nggak ada cerita. Ya, gitu. Kalau iblis dengan usaha keras bertumbuh, ya, suatu saat jadi malaikat, itu malah bisa. Ya. Nah, kalau manusia karena dia betul-betul jiwa raga dualitasnya ekstrim, bisa dua-duanya. Kadang jadi malaikat, kadang jadi iblis kalau belum stabil. Kalau berinkarnasi gitu ya Pak? Maksudnya? Iya sama, kan dia di badan, di daging. Jadi karena bisa apa namanya, kans untuk jatuh bangunnya itu besar. Tetapi kalau sudah mencapai titik kesadaran tertentu, ya sudah stabil aja. Ya. Kalau dia sudah menyelesaikan potensi keavataraannya, stabil. Makanya saya tidak percaya ya dengan misalnya cerita di Mahabharata bahwa Sri Krishna matinya itu gara-gara kepanah karena masih punya jejak dosa. Gimana masa avatar punya dosa? Itu nggak logis ya, gitu loh. Kalau avatar itu nggak punya dosa, bukan nggak pernah berbuat dosa, dia sudah membersihkan segala jejak dosanya. Jadi tidak mungkin dia akan mengalami tragedi dalam kehidupannya. Ya,
Gitu Pak Nyoman. Jadi saya sih kalau dengar atau baca cerita kayak gitu tuh lucu-lucuan ya. Kayak misalnya Sri Rama, katanya avatar Wisnu. Masa sama istrinya sendiri nggak kenal? Ini masih murni apa kagak? Dia kagak hafal. Lu gimana sih? Masa nggak bisa nerawang? Ya, itu nggak logis yang gitu-gitu tuh. Ya, clear ya? Oke? Mas, satu lagi Mas. Oke. Jadi pancer alam semesta itu sebenarnya manusia berarti kan? Si free Ya, will enggak ada jadi juga. manusia. Ya, Karena enggak dewa juga. udah gak punya dualitas. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan pancer? Ya maksudnya yang bisa ngerubah. Yang menjadi penyangga kesadaran itu yang paling tercerahkan, tidak mesti manusia. Penyangga kesadaran kosmik ini yang paling tercerahkan, tidak mesti manusia. Kecuali kalau manusia bisa mencapai pencerahan tertinggi, maka dia menjadi pancer. Kalau enggak, ya enggak lah. Ya. Oke? Terus mau nanya. Silahkan. Tadi kan pas meditasi ada yang bilang nih jiwa kembali murni seperti asalnya gitu ya. Terus kalau kayak iblis, setan itu memang awalnya dia murni enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua hubungannya tadi sama kayak hoki tadi ya, sama yang tadi disebut. Kalau kayak Feng Shui itu gimana? Itu pengaruh nggak? Apakah dia tercerahkan atau enggak? Kalau misalnya dia pakai anggaplah nama, tempat atau syarat yang lainnya gitu ya, Oke. itu akan datang. Gini ya, siluman, iblis, itu ada nggak di dalam dirinya yang namanya Roh Kudus? Ada. Ya, semua jiwa, semua keberadaan, apapun itu, ya, itu punya esensi keilahian. Jadi kalau iblis dia mau naik kepada kondisi yang lebih tinggi dimensi kesadarannya, dia harus merealisasikan awal mulanya itu. Kembali ke awal mulanya. Terus yang membuat dia sampai jatuhnya ke sangat. Loh ya gini kan, setiap keberadaan itu punya fase evolusinya sendiri. Ya, ada yang memang, ya makanya kan gini ya. Apakah kecoa itu di situ ada keilahian? Ya ada. Kenapa jadi kecoa? Nah, ya sudah, itu memang masing-masing punya proses evolusi sendiri. Ya sama aja. Ada yang memang fase evolusinya menjadi iblis. Gitu. Ya, bisa juga ini adalah dulunya manusia, karena dia penuh keangkaran murkaan jadilah iblis. Itu banyak proses gitu ya. Tapi apakah kalau sudah jadi begini tidak mungkin kembali kepada keilahian? Ya enggak juga, bisa semuanya. Itulah keadilan semesta. Nah, kalau soal Feng Shui, petungan Jawa, itu kan bicara tentang fisik. Membaca bagaimana pengaruh tata perbintangan segala macam kepada fisik. Itu buat yang masih belum tercerahkan, masih melekat kuat dengan badannya bisa berguna. Kalau sudah tercerahkan, udah nggak pakai gitu-gituan. Hoki sepanjang waktu, mau ngadep utara, selatan, hoki terus dah. Loh iya lah. Loh iya. Oke? Iya. Mau Sabtu, mau Minggu, maunya hoki terus. Kenapa kalau reinkarnasi kita nggak bisa ingat yang sebelum-sebelumnya? Karena memang gini, data dari perjalanan hidup di masa lalu itu bukan ada di otak, adanya di sepanjang jalur tulang belakang. Disebutnya sebagai unconscious mind. Sementara yang di otak ini sedikit sekali yang tertekan. Misalnya gini ya, saya coba melacak, saya dulu sebagai siapa. Lalu saya mempertanyakan, kenapa saya nggak ingat? Saya dapat jawaban, data masa lalu itu yang ada di kepala saya cuma 3%. Ya nggak ingat terjadinya. Tapi sisanya data itu ada di sepanjang jalur tulang belakang. Tapi nggak perlu juga diingat. Misalnya ya, kan nggak mesti kita kenal di kehidupan lampau kita dulu ngapain siapa aja. Kan nggak paling data-data kayak begitu. Iya apa enggak? Pusing lah. Ya bukan sia-sia, itu perjalanan hidup. Datanya sudah terekam di server semesta, tapi nggak usah disimpan di sini. Hemat ininya. Ini nih punya batasan gitu. Simpan yang berguna aja di sini. Oke? Jadi kalau kita mengakses masa lalu, nggak usah mengakses yang nggak jelas begitu. Jadi pengetahuan semuanya, dulu senangnya makan apa, nggak penting. Yang penting dulu kesadaran tingginya apa, itu yang diakses. Oke? Ya kebayang atau kalau semuanya keinget. Misalnya kita sudah pernah 100 kali kehidupan, otaknya cuma segini keinget semua.
Baru begini tiba-tiba inget yang itu, wes, mabuk iyalah. Oke, makanya kebijakan semesta yang nggak penting-penting itu 97%-nya rata-rata dihapus. Gitu, ya. Mas, jadi ada tambahan gara-gara pertanyaan tadi. Iya, boleh, Cuman boleh. dengan matematika keadilan semesta itu, kalau kita dilupakan, anggaplah kita lagi meninggal dulu dimensi 12. Terus dilupakan, akhirnya bikin dosa lagi karena lupa toh. Bukan glosor dilupakan. lagi gitu. Jadi kapan Gini dimensi loh, 31-nya? ya. Siapapun yang terlahir ke bumi ini tetap menyimpan data kebijaksanaan itu, tetapi itu tersimpan di unconscious mind. Sekarang kita dengan badan baru ini hidup dengan kesadaran ragawi yang ini, yang itu belum ada kebijaksanaan itu. Yang nggak ada masalah, tuh kan kita belajar. Nah, nanti salah satu arah belajarnya itu mengakses kebijaksanaan dari masa lalu. Masalah kita itu sistem pendidikannya tidak mengarahkan ke sana. Coba saya nanti bikin sekolah gitu ya, kalau satu-satu punya kesempatan, ya. Anak-anak itu yang kecil-kecil itu, ya, itu dibaca semua perjalanan jiwanya, ya. Data-datanya yang bagus-bagus diakses kembali, itu bisa. Cepat kalau begitu, nggak usah nyasar kelamaan, ya. Masalahnya Kang Eris kan nyasar kelamaan gitu-gitu. Oke ya, oke ya. Oh masih ada, silakan Kang Eris, satu lagi lah. Kalau iblis itu dia masih punya free will juga, Ya semua punya lah, masa nggak punya? walaupun udah nggak punya fisik. Semua makhluk itu mau punya fisik nggak punya fisik itu punya free will. Cuma kalau yang kesadarannya tinggi, di dalam free will-nya itu ada kesatuan agung, sehingga setiap gerak langkahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang dia kesadaran rendah kayak iblis macam-macam itu yang dominan adalah keangkaran murkaannya, keakuannya. Jadi dia ketika berbuat salah, nggak bisa kita bilang ini sudah kehendak Tuhan dari Hong Kong. Itu maunya si dia, gitu loh. Makanya karena itu dia punya resiko. Ya, kalau iblis misalnya ya mengganggu manusia, menjadi manusia, ini kehendak Tuhan, ya nggak boleh dong dia disiksa oleh Tuhan yang mau. Nggak fair dong. Clear ya? Makanya kenapa saya bilang kalau betul-betul mau menyelami rahasia ini, jangan pakai ini doang, nggak akan ketemu mumet nantinya. Ya, kalau mau pakai ini doang ya sudah ngomonginnya kopi, gehu, udah cukup. Ya. Oke, ya kita tutup dengan sama-sama meditasi lagi. Siap-siap. Mana-mana lah, terserah lah. Balik. Ngajak saya ke Bali.